Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu, semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya di acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 atas nama Bu Eka Puspitasari. Dalam kesempatan ini nanti Bu Eka akan memaparkan materi terkait budaya positif, dan saya harap nanti juga panjenengan semua yang ada di sini bisa aktif bertanya, karena nanti saya akan membuka sesi diskusi. Jadi silakan Bapak Ibu undangan bisa bertanya atau mengajukan pertanyaan atau diskusi dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Bu Eka untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri selaku MC pada hari ini. Di sini saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk datang di acara diseminasi budaya positif. Jadi ini merupakan salah satu tugas dari serangkaian pendidikan guru penggerak yang harus saya lalui, dan saya ingin Bapak Ibu semuanya, khususnya di SMA Negeri 3 ini, sama-sama mendiskusikan tentang budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Tujuan dari diseminasi pada pagi hari ini yaitu mendiskusikan penerapan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 3 Lumajang. Sebelum ke materi, saya akan membacakan kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu, yang kedua berbicara sopan dan menghargai pendapat orang lain, yang ketiga handphone dalam keadaan silent, dan yang keempat mengikuti diskusi dengan antusias. Dari keempat kesepakatan kelas, apakah Bapak Ibu sudah setuju? Oke, saya lanjutkan. Oke, ada pertanyaan romantik terlebih dahulu. Kita membicarakan tentang budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Pak Fian, mungkin bisa. Baru ya, beda, sekarang beda. Terima kasih. Kalau menurut saya namanya budaya positif ya. Jadi ini merupakan suatu pendekatan positif, ya, pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku siswa tanpa ada kekerasan. Jadi itu kalau menurut saya. Jadi ini dimaksud supaya nanti karakter anak didik kita ya dengan adanya budaya positif itu sesuai dengan yang diinginkan, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas masukan dari Bapak. Jadi benar, budaya positif kita membicarakan tentang karakter, bagaimana membentuk karakter agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti ujungnya ke situ. Seberapa penting dalam menciptakan suasana positif, budaya positif di lingkungan sekolah? Pak Alvindi, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya seberapa penting dalam menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, menurut saya ini sangat penting karena di mana lingkungan sekolah itu merupakan tempat belajar, sehingga siswa maupun Bapak Ibu guru merasa nyaman di sekolah, sehingga mereka mendapat menerima pembelajaran setiap hari itu dengan baik. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bapak Alvindi. Jadi sangat penting dengan adanya budaya positif agar kita, baik itu murid ataupun guru, sama-sama nyaman dalam belajar, seperti itu ya. Siapa yang berperan dalam membangun budaya positif? Apakah
hanya guru? Apakah hanya guru bahasa Indonesia? Apakah guru PPKN atau agama? Ya, semua berperan dalam membangun budaya positif seperti itu. Next. Di sini saya akan membacakan konsep inti dari budaya positif. Jadi budaya positif itu sebenarnya sangat luas. Jadi di sini saya paparkan ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif itu apa, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia itu apa saja, posisi kontrol guru, apakah kita sudah sesuai dengan posisi kontrol yang diharapkan seperti itu. Terus kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Mungkin dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 7 ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, tetapi akan tetap saya bahas lagi ya. Apa itu konsep dari inti budaya positif? Yang pertama di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi paradigma baru pembelajaran ini mengacu pada filosofis Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau ini mengatakan bahwa pendidikan yang paling tepat itu pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa memaksakan murid harus sesuai dengan pengajaran kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan apa yang diinginkan atau apa yang sesuai dengan minat dari siswa. Nah, nanti berujung ke apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid yang seperti apa? Nah ini murid yang beriman, terus kemudian ada berkebinekaan global, terus kemudian murid yang mandiri, yang kreatif dan bernalar kritis seperti itu. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori ini mengatakan bahwa ada kesalahpahaman mengenai teori kontrol. Yang pertama, ilusi kontrol guru yang mengontrol murid. Terus kemudian yang kedua ada ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah. Terus yang keempat ada ilusi bahwa penguatan positif itu efektif, dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa ini loh punya hak untuk memaksa. Nah, yang pertama di sini ada ilusi guru mengontrol. Jadi mulai dari zaman dulu sampai sekarang mungkin beberapa orang atau beberapa guru ini masih menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu kalau satu kelas, misalkan guru tersebut mengajar 12 kelas, guru tersebut masih menganggap oh ya 12 kelas itu bisa saya kontrol dengan metode saya. Seperti itu. Padahal guru ini tidak bisa mengontrol siswa. Yang bisa mengontrol diri siswa adalah siswa itu sendiri. Seperti itu. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ini bentuk-bentuk kontrol juga. Mungkin di sini dari penguatan positif yang kita berikan ke murid bisa menyebabkan murid itu berpikir positif untuk selang beberapa lama. Tetapi bisa juga suatu hari murid ini akan menolak ajaran positif kita. Bisa juga murid ini akan bergantung pada pendapat orang lain. Jadi mereka belum bisa mandiri dalam menentukan suatu langkah seperti itu. Next, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah di sini dapat menguatkan karakter. Kita cenderung jika seorang murid melakukan suatu kesalahan, kita mengambil langkah bagaimana murid itu bisa merasa bersalah. Kita tidak menghukum, tetapi kita mencoba untuk
secara halus menyindir, biasanya seperti itu. Makanya di sini ada kata-kata menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Atau kalau di bahasa Indonesia apa ya? Menyindir. Ironi, ada majas ironi. Misalkan di situ apa ya? Tidak sering terlambat. Guru itu akan menyindir secara halus seperti itu dan membuat murid itu bersalah. Ini agak saya cepatkan karena slide-nya ada 63. Dalam ya. Ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sampai saat ini mungkin dari beberapa kita masih merasakan paksaan dari orang tua. Ya, secara tidak langsung ini sebenarnya juga tidak baik untuk kontrol diri dari seorang anak. Jadi kita diharapkan sebenarnya memberikan kebebasan dalam memilih sesuatu, membuat agar anak ini bisa bebas. Saya ingin memilih seperti ini tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Langsung saya skip ya. Langsung ke disiplin positif itu apa? Tadi sudah disinggung oleh Bu Endang. Di sini ada video sebentar. Kalian semua wajib ikut berenang. Anak-anak, kalian harus ikut berdebat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa ibu aja nggak bisa. Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari di dalam bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan. Saat dalam jangka panjang, perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Tiga dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi yang normal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Daeng Ghazali bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, ibu dan bapak guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu
cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu. Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin ibu dan bapak guru praktikkan di kelas? Selamat belajar ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Ternyata untuk terbiasa tidak perlu dipaksa. Mungkin agak sulit bagi kita, terutama sebagai guru, apalagi sebagai orang tua. Saya juga masih belajar bagaimana cara mendisiplinkan anak tanpa harus memaksakan sesuatu hal. Ini kembali lagi ketika mendengar kata disiplin, terutama mungkin di tempat kita, di lingkungan kita, disiplin lebih menekankan kepada tata tertib, terus kemudian keteraturan dan kepatuhan terhadap peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan kepada hukuman, baik itu yang bersifat positif ataupun hukuman yang negatif. Disiplin di sini sebenarnya berasal dari dalam diri. Jadi diharapkan suatu murid atau anak itu bisa disiplin yang berasal dari intrinsik mereka sendiri, bukan dari paksaan atau peraturan yang ada di suatu tempat seperti itu. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita untuk apa? Untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri seperti itu, yang berasal dari dalam diri mereka. Tadi sudah dibahas di video, jadi menurut Diane Grossen mengemukakan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Dan contoh-contoh kebajikannya ini kembali lagi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sekarang berlanjut ke kebutuhan dasar manusia. Sama halnya antara saya, Pak Fia, Pak Ujo, Bu Arifanti, semua pasti memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang seperti apa? Nah, yang pertama di sini adalah kebutuhan dalam bertahan hidup. Jadi kita memerlukan makanan, pakaian, terus kemudian tempat tinggal, kesehatan, jaminan kesehatan ataupun asuransi dari keamanan itu. Dan yang kedua ada kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Di sini dalam berbagi, dalam bekerja sama, dalam kelompok, nah itu sangat dibutuhkan. Yang ketiga ada penguasaan. Ini melingkupi harga diri, keinginan untuk dianggap dalam suatu kelompok, terus kemudian dalam kepemimpinan, berprestasi, dan diakui atau didengar. Yang keempat ada kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru, terus kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kebutuhan kesenangan, meliputi ada kebutuhan bermain, kebutuhan untuk tertawa, terus kemudian humor seperti itu. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Sekarang saya coba umpamakan. Kita sebagai seorang pendidik misalkan diikutkan di suatu pelatihan. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau atasan? Yang kedua, apakah Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda?
Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Ada yang ingin mengutarakan? Apa jika Anda mengikuti pelatihan, Anda akan memilih ikut pelatihan karena apa? Pak Bukti dulu, setelah itu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka untuk memberikan waktu untuk menyampaikan pendapat saya. Untuk di sini saya memilih nomor 3 karena di situ adanya menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri. Jadi saya sebagai pendidik, saya merasa kurang cukup ilmu saya untuk mendidik peserta didik. Jadi suatu pelatihan itu memotivasi saya untuk mendapatkan ilmu tambahan dan terus belajar sepanjang hayat tanpa terbatas. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada mungkin tambahan? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Hampir sama dengan apa yang diberikan oleh Pak Pungki tadi. Jadi kita sebagai seorang pendidik, namanya seorang pendidik ya. Nah, salah satu tugas dari pendidik itu bisa menjadi panutan dari anak didik kita. Nah, itu yang paling utama. Jadi kita sebelum menyuruh anak didik kita untuk berperilaku positif, kita lah yang harus memberi contoh dulu. Salah satunya kita datang pagi, jadi mereka belum datang, kita sudah datang. Nah, itu apalagi yang rumahnya jauh, nanti bisa memberikan contoh. Loh itu loh Pak Pungki rumahnya jauh, jam sekian sudah sampai. Kenapa kamu suruh Jeje belum sampai? Nah, akhirnya mereka berpikir iya ya, dan tanggung jawab yang dia pegang itu akhirnya berbalik ke dirinya sendiri. Ya, baik saya akan berusaha seperti apa yang diberikan contoh pada Pak Pungki. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bukti sudah memberikan pendapat. Jadi kita memang apa ya istilahnya sebagai pendidik mau tidak mau secara naluri akan terus belajar, terus mengupgrade diri. Makanya kayaknya jarang ada guru itu yang pikun sampai umur berapa gitu ya, sampai agak tua pun jarang pikun. Karena memang apa? Karena kita terus belajar. Apalagi kalau setiap semester atau setiap kenaikan kelas dikasih jenjang mengajar yang berbeda-beda. Nah itu mau tidak mau kita harus terus ya belajar lagi, mengingat lagi materi-materi yang sebelumnya seperti itu. Jadi kita memang harus lebih banyak belajar karena kita akan membelajarkan mendidik anak seperti itu, membantu. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Ya. Oke. Saya percaya guru di sini sangat berkompeten, sudah mulai menanamkan disiplin positif, bukan karena mendapat penghargaan ataupun hukuman seperti itu. Next, di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah paham motivasi itu ada yang berasal dari dalam diri ataupun dari luar. Ada yang internal dan eksternal. Dan motivasi yang kita perlukan di sini adalah motivasi yang bersifat dari dalam diri, seperti itu, untuk menjadi mereka yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau misalkan dari luar, kebanyakan pasti untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan suatu penghargaan atau reward seperti itu. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dia masih bersifat satu arah, terus kemudian
murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ini misalkan kalau di tata tertib sudah atas kesepakatan guru-guru saja. Tidak ada komunikasi antara murid dengan guru. Sedangkan konsekuensi di sini ada disepakati secara peraturan, tetapi murid di sini tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang restitusi di sini proses bagaimana menciptakan agar murid ini bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi di sini intinya apa? Ada kolaboratif dalam mencari solusi dari permasalahan murid. Sebagai refleksi diri, kira-kira motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari Anda di sekolah? Apakah sudah di restitusi, ataukah masih di konsekuensi, ataukah di hukuman? Pak Fian? Masih di konsekuensi. Apakah kita perlu menuju ke restitusi? Perlu. Jadi saya berharap dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kita pelan-pelan untuk menjadi lingkungan yang lebih baik lagi, lingkungan yang lebih nyaman lagi bagi murid ataupun guru. Saya ada pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan, Pak Ucup biasanya seperti itu, Pak? Oke. Membersihkan coretan. Murid diminta untuk push up, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pak, silakan kalau mau berbagi, monggo Pak. Berjemur di lapangan basket. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Pak pernah melakukan hal itu? Murid diminta bertelanjang kaki karena sepatunya tidak warna hitam. Hukuman ya? Kenapa bisa konsekuensi? Karena mungkin ini sudah disepakati sama anak-anak, akhirnya bisa dilakukan. Kesepakatan warna hitam. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi sudah sangat jenius, sudah sangat jenius ya. Boleh ice sedikit, bosan dah? Bosan, oke. Silakan berdiri Bapak Ibu. Pak A boleh ikut Pak? Oh iya, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang sebelah tangan kanan itu menunjuk gini. Telunjuknya menghadap ke atas. Terus kemudian yang tangan sebelah kiri membentuk seperti ini. Tapi di atas tangan temannya. Nah, seperti itu. Ketika saya mengatakan kata beruang, hewan beruang, Bapak Ibu yang tangannya membuka ini harus menangkap temannya. Bisa dipahami? Kata apa? Oke, beruang. Saya akan bercerita beruang. Saya akan bercerita, mohon untuk konsentrasi. Kalau yang sampai tangannya terjepit berarti kalah ya.
di liburan semester genap, saya dan teman-teman berkunjung ke hutan Kalimantan. Pada saat memasuki hutan, ternyata ada seekor. Pada saat memasuki hutan, ada seekor laba-laba. Laba-laba tersebut menggigit salah satu teman saya, sehingga dia beristirahat di sebuah gua yang ternyata ada beruangnya. Berikutnya, nah di sini kita sebagai guru itu ada beberapa posisi kontrol. Saya baru mengetahui posisi kontrol ini di modul 1.4. Ternyata ada beberapa kasus yang saya tangani, ada kasus yang ada itu ternyata saya kurang tepat dalam menyikapi kasus yang dialami oleh siswa. Seperti itu. Posisi kontrol apa saja? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada kontrol sebagai teman. Yang keempat ada pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, posisi penghukum itu seperti apa? Hukuman, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan posisi penghukum karena kita biasanya juga beberapa kali menghukum siswa baik itu secara verbal maupun fisik. Mungkin kebanyakan kalau sekarang verbal ya, sudah tidak usum atau tidak musimnya lagi secara fisik. Kecuali kalau misal di kedinasan atau yang lain mungkin masih ada fisiknya. Terus kemudian kita seringkali menggunakan nada suara tinggi, matanya melotot, terus kemudian mungkin di beberapa guru sambil menunjuk jari mereka. Nah ini kita namakan sebagai posisi penghukum. Patuhi aturan saya seperti itu. Kamu selalu saja salah dengan nada yang tinggi seperti itu dan mungkin dipermalukan di depan teman-temannya. Terus kemudian di sini, nah ini, bentar. Di sini ada yang masih melakukan hal ini di kelas? Kalau ada berarti masih menjadi posisi penghukum. Kalau dulu waktu kita masih SD, mungkin masih sering ya. Senang. Terus ada lagi mungkin kalau SD dulu pada waktu kita tidak mengerjakan PR atau tugas kita disuruh keluar untuk keluar kelas. Kalau anak dulu keluar kelas ya duduk kan di luar kelas. Tapi kalau anak sekarang, nah seperti itu. Jadi treatment antara anak yang dulu dengan anak sekarang itu beda. Dan kita jika masih menggunakan posisi penghukum itu masih kurang tepat. Sekarang saya coba tanya kira-kira bagaimana perasaan murid jika masih di treatment atau diberikan hukuman seperti itu sama gurunya? Malu? Gimana? Sedih?
dongkol, sakit hati, ya kan? Saya pernah mendengar cerita ada guru di salah satu sekolah di SMA Lumajang, pada waktu muridnya ketahuan memakai lipstik, terus kemudian lipstiknya yang dibawa itu dicoret-coretkan di ininya, di jilbabnya. Nah, itu masih beberapa tahun kemarin ini. Jadi sampai sekarang muridnya sudah lulus itu masih dendam sama gurunya. Nah, itu impactnya sangat jelek, ya kan? Kita inginnya menghukum mereka agar tidak memakai lipstik, tapi caranya kurang tepat. Seperti itu, bukan mengubah menjadi disiplin yang positif, tetapi malah membuat mereka sakit hati sampai lulus pun masih ada rasa sakit atau dendamnya itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih halus. Membuat rasa bersalah ini juga membuat keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman. Nadanya biasanya lebih memelas. Bahasa tubuhnya juga lesu. Seperti ini contohnya, Galang, saya kecewa sekali dengan perilakumu. Berapa kali kamu terlambat ke sekolah, padahal kamu sudah berjanji untuk bangun lebih awal dan tidak akan terlambat lagi. Seperti itu. Jadi ada penekanan rasa bersalah kepada murid. Kira-kira kalau muridnya diinginkan sama gurunya akan seperti apa? Bisa luluh, tetapi apakah tetap bisa kembali terlambat lagi? Bisa. Ada pikiran seperti itu. Nah, ada yang kayak kemarin guru kita ya, ada anak yang terlambat beberapa kali. Iya ya, ini kan bolak-balik terlambat. Nah, ini kan dia paham. Nah, itu ternyata membuat rasa bersalah juga kurang tepat di beberapa kasus. Nah, ini sebagai teman, pada posisi ini guru akan cenderung berpihak pada anak, tidak akan menyakiti. Jadi dia akan berusaha mengontrol murid dengan cara persuasif. Suaranya ramah, terdengar ramah, akrab, bercanda. Contohnya seperti apa? Dalam, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji loh sama ibu kan? Kenapa terlambat lagi? Oke, sudah tidak apa-apa, silakan duduk sana, nanti Bu Eka bantu. Nah, di situ ada kata-kata, oh saya berarti masih dilindungi sama guru ini atau bapak ini. Nah, ini sebagai teman. Kira-kira bagaimana perasaan murid jika ditegur dengan cara seperti ini? Mengentengkan atau apa ya istilahnya? Oh gampang bos, Lina nggak kira pernah aku. Kan kita CS, gitu ya. Seperti itu. Ada bagusnya, tetapi tidak semua bisa diberlakukan seperti ini. Ya, karena takutnya nanti muridnya akan lama ya, bahasa Jawanya lama seperti itu. Next, sebagai pemantau, mungkin dari kita juga masih menjadi kontrol yang seperti ini. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seorang pemantau juga sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data. Di data kamu berapa kali terlambat, 15 kali dipantau. Seperti itu. Nadanya data, bahasa tubuhnya cenderung formal. Galang, tahukah kamu berapa jam berapa kita memulai pelajaran? Ini kamu terlambat 15 menit dan dari pantau dia. Kamu sudah terlambat 15 kali loh ya. Seperti itu. Terus kira-kira apakah cara seperti ini bisa efektif juga untuk apa istilahnya itu membuat anak untuk tidak terlambat lagi?
sebagai pemantau. Beberapa siswa mungkin bisa, tapi ada beberapa siswa yang kembali lagi ada yang Google. Gitu. Next yang terakhir itu ada posisi manajer. Jadi posisi ini itu guru bersama-sama dengan murid, istilahnya itu saling berdiskusi, saling membicarakan tentang bagaimana solusi agar kamu tidak terlambat lagi, seperti itu. Jadi di sini penanganannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Misalkan ada anak yang terlalu banyak mengikuti organisasi OSIS misalkan sampai tidak pernah masuk kelas. Nah, kita tidak bisa menghukum karena OSIS juga bagian dari organisasi yang ada di sekolah. Nah, berarti kita sebagai manajer bagaimana cara murid ini bisa memanage waktu antara organisasi, masuk kelas, mengerjakan tugas dan lain sebagainya, seperti itu. Ini next slide. Saya coba tanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol apa berarti? Saya kecewa sekali sama kamu. Membuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah serius menjalaninya. Apa? Bingung ya? Apakah teman? Kamu tidak pernah serius menjalaninya. Mari masih ingat? Sebagai pemantau. Kasih applause baru. Next, apa rencanamu untuk menyelesaikan lebih gampang ya? Kita sudah membicarakan solusi di dalam permasalahan. Next, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ini sebagai teman. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, tidak boleh masuk kelas. Nah, ini sebagai penghukum. Sudah jenius semuanya. Sekarang ke keyakinan kelas. Masih ini enggak? Masih semangat enggak? Maaf, materinya banyak. Keyakinan kelas. Oke. Nah, keyakinan kelas di sini, guru ini memiliki peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Nah, ini berupa pernyataan umum yang mudah diingat, dipahami, seperti itu. Dan dari adanya keyakinan kelas ini kita akan goalnya di budaya positif. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Boleh nanti? Perbedaan ini ada berbahasa Indonesia, pasti paham mengenai perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Dilihat secara etimologi atau arti kata, jelas ini adalah dua hal yang berbeda. Yang satu adalah keyakinan dan yang satunya lagi adalah peraturan. Jadi yang pertama itu dari asal kata atau kata dasar atau istilahnya morfemnya masih morfem bebas, yaitu keyakinan. Jadi keyakinan itu berawal dari sebuah hal yang diyakini. Jadi ada nilai-nilai yang akan dibuat menjadi sebuah keyakinan seperti itu. Sedangkan kalau peraturan itu adalah hal yang mengikat. Jadi mau tidak mau ya harus dilakukan. Jadi dua hal yang berawal dari hal yang berbeda seperti yang disampaikan oleh Bu Eka tadi, ada istilah motivasi intrinsik. Keyakinan kelas itu karena dibuat sama-sama ya, disepakati nilai-nilainya secara bersama, akhirnya bila kita sering mengingatkan
itu akan menjadi sebuah nilai-nilai yang diyakini atau disepakati. Sedangkan kalau peraturan itu biasanya berawal dari atau berasal dari motivasi eksternal. Jadi satu pihak yang membuat gitu. Tapi sama sebenarnya dua-duanya ya dari nilai-nilai nilai-nilai apa ini disiplin gitu ya. Dua hal yang ingin diyakini yaitu biar disiplin, biar suasana yang ingin dicapai itu menjadi nyaman seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Antara keyakinan dan peraturan kelas sebenarnya hampir sama-sama untuk menciptakan kedisiplinan, menciptakan bagaimana siswa itu atau murid bisa disiplin atau memunculkan nilai-nilai yang positif. Tetapi kembali lagi, kalau keyakinan itu berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri murid itu sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada punishment ataupun sebuah reward. Tapi kalau di peraturan, misalkan kita menyalahi aturan tersebut, pasti kan ada punishment-nya, ada hukumannya. Nah, dari sini sebenarnya saya juga baru paham, ternyata pemberian reward itu juga kurang bagus. Saya pikir dulu itu pemberian reward itu bagus untuk memacu atau apa ya istilahnya mereka ini, untuk memotivasi. Tetapi pada saat tertentu mereka bilang, Bu, bawa jajan lagi enggak? Nah, ditagih ternyata saya, waduh kalau terus-terusan ya lumayan. Nah gitu, berarti ternyata pemberian reward ataupun hukuman itu sama-sama kurang bagus. Seperti itu. Jadi mulai sekarang, berarti saya memang harus menemukan motivasi intrinsik mereka, bukan dari ekstrinsik seperti itu atau eksternal. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Benar. Tadi sudah diulas oleh Bu Fanti ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tentunya bisa dicapai melalui keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas mungkin dari Bapak Ibu guru sudah banyak yang membuat keyakinan kelas ini, baik itu sebagai wali kelas ataupun sebagai guru mata pelajaran. Karena saya yakin setiap guru mata pelajaran pasti punya keyakinan kelas yang berbeda-beda. Gitu. Kita tidak bisa menyalahkan keyakinan kelas di kelasnya Bu Dina salah, kurang tepat. Gitu. Menurut Bu Enda, padahal belum tentu karena mungkin sikonnya pada waktu di kelasnya Bu Dina mereka lebih tertib, jadi bisa diberlakukan keyakinan kelas yang seperti A, seperti itu. Jadi tergantung dari kesepakatan kelas antara murid dengan guru yang bersangkutan. Dari contoh keyakinan kelas tersebut, apakah di antara Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Apa yang terjadi pada kelas Bapak Ibu? Lebih disiplin, lebih tertib daripada yang awal-awal yang istilahnya itu anak-anak mungkin kurang disiplin, kurang bisa menghargai pendapat guru ataupun murid yang lain. Di sini ada saya sematkan sedikit apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya. Agar apa? Nah di sini nilai-nilai kebajikannya. Kenapa kita bisa harus menggunakan helm? Ya untuk keselamatan, bukan karena takut ditilang polisi seperti itu. Rumah saya itu dengan Indomaret paling 100 meter atau 150 ya, tapi pasti saya pakai helm. Kadang ini saya jujur loh Pak. Saya sampai di ini sama suami saya belum mau cek dia dulu buaya pakai helm gitu. Udah mas, pokoknya saya pakai helm gitu.
Nah, itu apa ya? Berarti dia kurang bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam hal kebersihan seperti itu. Nah, ini perlu juga ditanamkan pada murid-murid kita seperti itu. Terus kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, ini saya yakin kalau guru-guru di SMA 3 tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang di depan murid ya. Masih bisa mengontrol diri. Ada segitiga restitusi dari Bapak Ibu guru. Ada yang masih kasih dengan segitiga restitusi? Pak Fian setelah ini akan sangat menguasai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini proses dialog yang dijalankan antara orang tua atau guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Dalam keseharian mereka. Bertanggung jawab dalam hal bagaimana dia memperbaiki kesalahan dia, memperbaiki masalah yang dia lakukan seperti itu. Nah, betul. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Contohnya seperti apa? Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu bukan serta-merta salah, tetapi kita coba identifikasi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita juga perlu memvalidasi, oh kamu itu salah. Tetapi kita juga harus bisa mengendalikan murid ini, mengakui kebutuhan murid. Jadi misalkan nanti ada videonya ya. Oke, next, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi beberapa pertanyaan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contohnya seperti apa? Contoh kasusnya, misalnya di sini ada Adit ini mengantuk dan akhirnya tertidur beberapa menit di jam pelajaran geografi. Mungkin di Bapak Ibu sudah sering melihat atau kasusnya hampir di semua Bapak Ibu guru mungkin ya, ada anak yang mengantuk sampai tertidur. Apalagi di kelasnya, salah satu kelas kita itu ada yang doyan tidur. Saya belum menemukan solusi yang tepat, tapi akan coba saya selesaikan. Nah ini. Sangat menakjub seperti itu. Tapi kita di sini saling konsultasi, saling berbicara bagaimana caranya mencari solusi dari permasalahan ini. Menurut mereka sebenarnya wajar ketika seseorang itu mengantuk. Bu Eka sendiri juga pernah sampai yang tertidur, tapi istilahnya itu kita pasti tahu penyebab ngantuk kita di dalam kelas itu apa. Anda sendiri kenapa kalau bisa sampai tertidur di dalam kelas? Penyebabnya itu tadi saya tidur larut malam, soalnya namanya tidur. Oke. Jadi kamu merasa sangat mengantuk di dalam kelas karena bermain game. Nah, pasti kamu paham ketika kita masuk ke kelas, tidur di dalam kelas, pasti kamu akan kehilangan beberapa bagian dari pembelajaran di kelas. Betul ya? Oke. Oke, kita menanyakan apakah kamu sanggup untuk membatasi diri untuk tidak bermain game sampai larut malam?
belajar lebih baik lagi dalam memanage waktu. Kapan kita harus belajar, kapan kita boleh bermain game, dan kapan kita harus istirahat seperti itu. Terima kasih. Dari hasil konsolidasi saya merasa tidak tertekan dan disudutkan, dan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu untuk memilih waktu antara belajar, istirahat, dan bermain game. Terima kasih. Oke, dari cuplikan video tadi, kira-kira langkah yang saya pilih apakah sudah tepat? Saya tidak akan menyalahkan siswa tersebut karena mengantuk. Siswa tersebut itu kan mengantuknya karena bermain game. Ya, jadi saya berusaha untuk memang semua orang pernah merasakan mengantuk, tetapi kita perlu gali lagi mengantuknya karena apa? Oh, ternyata karena bermain game. Nah, berarti dia harus tahu juga, misalkan kalau mengantuk di kelas berarti ada beberapa bagian dari pembelajaran di kelas akan terlewat. Nah, itu akan merugikan dia sendiri. Nah, kita ajak murid tersebut untuk bisa memahami bagaimana caranya agar dia tidak tertidur lagi di dalam kelas. Kita membuat kesepakatan. Apakah kamu mau untuk mengurangi jam bermain game sampai larut malam seperti itu? Jadi kita tidak boleh menjudge ini gayamu bolak-balik. Ya, jadi paling bagus kita berada atau memposisikan diri sebagai posisi manajer. Jadi kita bersama murid sama-sama mencari solusi apa yang menjadi permasalahan diri mereka. Seperti itu. Nanti kita akan coba belajar pada tahap itu, pelan-pelan seperti itu ya, Bapak Ibu. Setuju? Nah, dari penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru tersebut mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Refleksi, saya ingin tahu perasaan setelah mengikuti diseminasi. Maaf ini salah lagi. Di awal sebenarnya judulnya sudah diseminasi, tapi mungkin karena saya sudah agak online membuat slide sebanyak 63 slide. Ya, tentunya dari ada bahasa Indonesia. Diseminasi, bagaimana perasaan Anda atau Bapak Ibu guru setelah mengikuti diseminasi? Mungkin Pak Oji dulu ya, Bu ya. Alhamdulillah setelah mengikuti diseminasi ini, perasaan saya sangat senang sekali dan saya berasa merefleksi diri saya sendiri, menemukan apa-apa yang sudah pernah saya lakukan sesuai dari apa yang diarahkan oleh Bu Eka tadi tentang disiplin positif, dan saya yang paling tertarik yaitu dari diseminasi disiplin positif yang dilakukan oleh Bu Eka ini tentang slide yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi, di mana kita sebagai Bapak Ibu guru kita diberikan cara untuk menangani siswa agar bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik kita sebagai guru maupun siswa kita yang mengalami masalah tersebut ataupun yang bermasalah, di mana siswa tersebut itu diarahkan untuk bisa menemukan solusi tersendiri bagi permasalahan yang dihadapi, atau tadi Bu Eka menyebutkan secara intrinsik, ya kita ya seperti ini hanya intrinsik ya. Alhamdulillah kalau tidak mengikuti destinasi Bu Eka, saya tidak mungkin tidak tahu
apa istilah segitiga restitusi, terus apa apa Bu? Itu tadi ya. Seperti itu ya. Saya tidak mau nanya dari sini kita sama-sama belajar dari mungkin yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Itulah keuntungan kita mengikuti acara diseminasi seperti ini. Ya, tadi guru dari segi restitusi itu guru hanya sebagai pemandu atau fasilitator agar siswa tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Insya Allah dengan mengikuti acara diseminasi ini, insya Allah akan saya terapkan kepada para murid kita dan semoga kita semua bisa menerapkan juga ke seluruh murid-murid kita baik mulai kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 sehingga insya Allah dengan kita selalu menerapkan hal tersebut, suasana belajar di sekolah atau di kelas itu akan terasa nyaman dan semuanya akan cenderung ke aura budaya yang positif. Terima kasih. Terima kasih banyak waktu buat Anda. Monggo silakan. Perasaan setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini saya sangat antusias sekali mereka. Jadi saya sambil berkasih diri bahwa ternyata saya masih melakukan dukungan dan konsekuensi ketika ada anak yang melakukan kesalahan itu ternyata tidak efektif seperti itu. Ya, jadi ketika saya memberikan hukuman atau konsekuensi maka anak hanya segan ke saya saja dan ketika nanti ketemu dengan guru lain dia akan tetap melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian setelah mengikuti diseminasi budaya positif hari ini saya jadi paham bahwa ketika anak melakukan kesalahan seharusnya atau sebaiknya guru itu melakukan tahapan segitiga restitusi seperti itu. Kemudian ketika memunculkan motivasi intrinsik untuk mengembangkan disiplin diri, maka seharusnya guru membentuk suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu dua arah, tidak searah seperti peraturan. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Pak Andi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan merefleksikan tentang diseminasi hari ini yang dibawakan oleh BKA. Yang pertama itu perasaan setelah mengikuti diseminasi hari ini yaitu saya merasa sangat senang karena mungkin pada diseminasi hari ini saya mendapatkan banyak ilmu yang telah dipaparkan oleh Bu Eka. Selanjutnya setelah mengikuti diseminasi budaya positif hari ini saya menjadi paham bahwa seharusnya siswa yang melakukan kesalahan itu tidak dihukum, melainkan ada yang tadi yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, dengan melakukan segitiga restitusi kita bisa memicu anak tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Nah, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih karena dari kegiatan diseminasi yang saya jalankan hari ini ternyata banyak posisi yang bisa diambil. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru, apakah di pemantau, apakah ada di teman, ataukah yang paling baik yaitu manajer. Dan kembali jika terdapat atau melalui masalah, kita harus sama-sama melakukan segitiga restitusi dulu seperti itu. Jadi dengan segitiga restitusi kita bisa lebih istilahnya itu antara murid dan guru itu tidak ada paksaan dan saling menerima untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada pada murid tersebut. Karena ini moderatornya nanti mau silakan. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Eka Puspitasari.
Mungkin masih ada yang mengganjal, bisa bertanya, monggo. Bu Dina dulu, monggo Bu Dina. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan Bu Dina. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bisa ikut diseminasi budaya positif karena ini juga berkaitan dengan pekerjaan saya di sini. Selalu bertemu dengan anak-anak yang karakternya berbeda-beda. Lalu yang ingin saya tanyakan ada dua BK. Ini bukan pertanyaan sebenarnya, saya hanya ingin berdiskusi saja. Ini tentang kasus yang pernah saya hadapi. Jadi tadi saya ikut diseminasi. Tadi Bu Eka bilang bahwa anak bisa bebas tanpa dikontrol orang lain, seperti itu. Beberapa minggu yang lalu kebetulan ada anak kelas 10. Ini karena kita di dunia pendidikan, kita inginnya anak itu sekolah, kan seperti itu. Nah, anak ini, si A ini ingin putus sekolah. Orang tuanya pun nggak tahu kenapa. Ternyata setelah ditelusuri, karena ada temannya yang dulu SMP itu dia nggak sekolah juga, dia bekerja, akhirnya dapat uang. Nah, anak ini karena selalu berteman dengan si anak yang nggak sekolah tadi, akhirnya ikut untuk mau berhenti sekolah di SMA 3. Ini masih kelas 10 anaknya. Bukan anaknya Pak Mungki. Ingin berhenti sekolah karena ingin berjualan es teh. Nah, saya tanyakan seperti ini, kamu kalau mau berjualan es teh boleh, tapi jangan sekarang. Ini usiamu sekarang ini bukan usia untuk cari uang, saya bilang gitu. Saya tanya ke orang tuanya, Bu, apakah memang area ini dibutuhkan untuk mencari uang sekarang? Saya tanya seperti itu. Tidak perlu, saya bisa cari uang untuk menyekolahkan anak ini. Nah, tapi karena dia berteman dengan anak yang tidak sekolah, akhirnya dia ingin ikut tidak sekolah, akhirnya berhentilah kayak ini. Nah, dari kasus ini, apakah kita memang tidak boleh mengontrol anak? Apakah anak ini harus bebas berpikir dengan pikirannya? Sedangkan ketika anak ini dibebaskan untuk berpikir, anak ini karena usianya masih kecil ya, beda dengan usia orang tua. Kita sudah pengalamannya lebih banyak lah daripada anak seusia itu. Bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Dengan pernyataan tadi bahwa anak bisa bebas tanpa dikontrol orang lain. Ini saya hanya ingin berdiskusi saja. Terus yang kedua, tadi ada kontrol guru sebagai manajer. Saya setuju sekali. Guru itu jangan menghukum, jangan sebagai teman juga kurang tepat juga tadi sudah disampaikan. Kita harus bertindak sebagai manajer. Ini beberapa anak yang lulus kemarin kelas 12. Anak ini ikut ekskul pramuka. Dia aktif sekali di pramuka. Sampai pada saat itu anak ini ada di pelajaran saya khususnya, saya suruh untuk membentuk kelompok. Saya pilihkan kelompok itu yang memang kelompok yang mau mengajari anak ini. Tapi anak ini nggak pernah ikut rembuk, dikirimi video pembelajaran sama temannya juga tidak dibuka, terus diajak berdiskusi pulang sekolah juga tidak hadir. Akhirnya pada saat tampil dia tidak bisa apa-apa di depan. Akhirnya pada saat pembelajaran sudah selesai, saya panggillah si anak ini. Saya tanya, kenapa kok tidak mau ikut berkelompok seperti itu? Ternyata alasannya adalah saya tidak bisa, Bu Dina. Saya tidak bisa dan saya lebih senang di pramuka. Karena dia aktif sekali di pramuka, mau gotong-gotong, mau apapun dia itu mau. Tapi dia bilangnya saya tidak bisa, Bu Dina. Padahal saya itu tidak memaksa dia untuk mahir di depan, ya. Saya cuma pengennya itu, iya, dia proses. Meskipun kamu cuma terangkat sedikit saja nggak apa-apa. Yang penting kamu itu mau gitu loh, mau mempelajari materi itu gitu. Itu sekali.
Jawabannya gini, Bu Eka, mungkin Bu. Sudah, kalau sudah mungkin ya sudah, berarti dia, saya pikir dia mau lah belajar lagi. Akhirnya di pertemuan selanjutnya saya tanya ke kelompoknya yang tadi itu, gimana, anak ini mau nggak kamu ajak belajar bersama? Ternyata tetap tidak mau. Tetap tidak mau sampai 3 kali. Bu Eka, anak itu saya panggil, saya tanya, gimana sih anaknya, gimana sih sini, gimana menurut kamu gimana? Tidak ada kesepakatan di situ. Dia tidak bisa menentukan saya harus apa. Karena sampai akhirnya karena dia itu tertidur di kelas gini, kita punya tata tertib di sini. Ya mungkin tata tertib itu juga harus diubah nantinya karena tidak sesuai dengan budaya positif yang tadi Bu Eka sampaikan. Akhirnya dia itu dapat konsekuensi harus dipondokkan. Harus dipondokkan, orang tuanya pun juga setuju. Jadi kita ketika dilatih anak akan dipondokkan, kita tuh selalu bertanya, bukan serta-merta kamu dipondokkan besok, ayo berangkat, enggak. Tapi kita bertanya, sedia nggak anak ini untuk dipondokkan? Kalau tidak sedia, apa konsekuensi yang lain yang dimau orang tua apa? Akhirnya setujulah dipondokkan. Setelah dipondokkan, ternyata kok ada perubahan. Nah, itu sekarang yang saya tanyakan, apakah kita harus selalu menggunakan kontrol manager? Padahal saya pernah menggunakan kontrol ini dan nggak ngefek ke satu anak ini. Karena itu tadi yang saya sampaikan, karakter anak ini berbeda-beda. Ternyata kok si anak ini cocoknya dikontrol hukuman. Gitu. Bagaimana? Saya karena ini berhubungan dengan kerjaan saya pengen tahu, saya pengen menerapkan budaya positif ini, tapi saya kok apakah saya yang nggak bisa ataukah bagaimana? Jadi terima kasih, mungkin itu yang perlu didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan dari Bu Dina, komplikated ya permasalahannya. Yang pertama tadi dia tidak mau ke sekolah karena lingkungannya yang negatif. Ya. Sebelumnya apakah sudah ada apa istilahnya diskusi antara si anak dengan Bu Dina? Tetap tidak mau bekerja ya? Tidak mau ke sekolah, maksudnya seperti itu. Terus ini ya, saya juga bingung sebenarnya. Mungkin atau coba Pak. Terima kasih. Di sini kita mungkin dari pertanyaan ini kan katanya begini, nanti kita diskusi memecahkan suatu masalah yang ada di salah satu yang dialami murid kita, yaitu seorang siswa berinisial A. Dia tidak. Kebetulan saya juga ada di kelas tersebut. Anak tersebut nggak mau sekolah karena temannya sudah bekerja dan mungkin dia pengen mendapatkan uang seperti temannya. Mungkin gambaran saya atau mungkin solusi dari asumsi saya sendiri yang pertama yaitu dengan memberikan suatu gambaran. Gimana sih dari sekolah ini memang tidak membuat kita itu kaya, enggak, tapi setidaknya kita akan berproses memecahkan suatu masalah atau meraih sesuatu yang kita impikan, seperti itu. Kalau dianya pengen kerja dulu, kampanye di depan itu apa? Dan mereka si A ini kalau mau sekolah dulu, kampanye itu apa? Kita mungkin perlu pendekatan persuasif ke siswa tersebut dan dikasih gambaran. Apa sih dampak kedepannya kalau kita meneruskan sekolah atau kita langsung memutuskan sekolah untuk bekerja? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah ini tadi yang disampaikan kita diskusi. Sebenarnya untuk diseminasi ini saya juga sedikit bingung. Terus bertanya-tanya apakah dengan sistem kontrol ini sesuai nggak dengan kondisi peserta didik kita? Masalah ini pernah saya alami sendiri, saya sebagai wali kelas, dan ada anak saya yang ingin berhenti sekolah karena lingkungannya teman itu sudah tidak sekolah bekerja.
Saya sudah berusaha persuasif datang ke rumahnya, komunikasi via WA, bahkan pernah ngobrol sebagai teman, memberikan gambaran yang disampaikan oleh Pak Vindi bahwa kita bekerja itu tidak harus nunggu lulus SMA. Kita lulus SD bisa bekerja, lulus SMP kita bisa bekerja, bahkan sampai lulus S3 kita bisa bekerja. Tapi apa yang kita kerjakan itu seperti apa, seperti itu. Saya sudah sampai kasih gambaran ke anak tersebut. Tapi kalau kita memang tidak sebagai kontrol membebaskan anak tersebut, pasti anak tersebut akan lepas. Jadi akan mengikuti pikiran dia tanpa mengetahui resiko kedepannya itu, masa depan dia itu seperti apa. Mungkin dalam jangka waktu pendek dia bekerja memegang uang, oke. Tetapi di tahun-tahun berikutnya kita kan tidak tahu bagaimana perkembangan zaman, tergerusnya suatu pekerjaan itu. Jadi serba repot, kita mau jadi kontrol tetapi tidak sesuai dengan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Eka. Jadi sangat bumerang sebenarnya untuk kita di dunia pendidikan dengan beraneka karakter peserta didik kita. Seperti itu. Mungkin itu pendapat saya dan pengalaman sendiri yang saya ceritakan. Dua anak saya lepas karena tuntutan itu, terutama tuntutan faktor ekonomi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu silakan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, menarik sekali ya, karena kebetulan kalau Bapak Ibu yang berdiri di kiri kanan saya ini muda-muda ya, jadi orba dan apa sekarang ya, zaman emas namanya, menciptakan generasi penerus yang emas. Saya benar-benar merasakan itu. Jadi merasakan itu dengan diseminasi tadi itu, kalau saya lihat sebetulnya dalam hati saya itu loh masih bisa saya pakai semua. Itu loh hukuman, itu masih perlu kalau menurut saya. Jadi untuk anak-anak tertentu itu masih perlu. Yang kecil aja, kita dulu dipaksa untuk menghafalkan perkalian. Ya. Dampaknya apa? Kita tidak perlu kalkulator. Ya, karena sudah terbiasa, ya betul. Kita sudah terbiasa dengan itu. Akhirnya tidak perlu. Anda sekarang bingung Pak, hitung-hitungan. Nah ini salah satunya kemarin saya mengerjakan nilai kimia. Materi yang terakhir itu stokiometri atau matematikanya kimia. Jeblok, waduh sekali. Karena apa? Dia tidak diizinkan menggunakan kalkulator. Padahal dia sudah terbiasa ada HP, tapi kan ada kalkulator. Gitu. Jadi soal-soal seperti itu. Nah kebetulan tadi apa yang diberikan sama Bu Dina itu, anak saya ada anak 3 yang saya miliki, hebat sekali, istimewa, sangat istimewa. Nah salah satunya yang sudah saya berikan restitusi juga Brisby. Ya, jadi saya ajak komunikasi apa yang menyebabkan kamu tidak masuk sekolah. Karena ketiganya itu masalahnya sama warga sekolah. Ketiga-tiganya. Akhirnya Brisby menyampaikan saya tidak ada kendaraan untuk ke sekolah, padahal rumahnya sunyi. Kalau anak dulu no problem, ngaku kalau anak dulu. Ya. Ini jalan, walaupun kalau saya lihat jalan itu juga jauh kan sebetulnya ya. Kalau untuk kita ya, tapi kalau untuk anak sekarang juga beda lagi pemikirannya. Ya. Akhirnya saya berikan solusi, oke lah kalau kamu seperti itu, kebetulan rumah ibu di timurnya kamu, sehingga pagi saya jemput, pulangnya biar saya kenal sama teman-teman. Oke. Ya, jadi kadang-kadang pagi itu Rizwi sudah siap untuk tunggu di depan. Nah, sampai saya seperti itu. Besoknya itu Bu, besok tak usah, saya sudah saya teman saya ya sudah. Tapi saya tetap nunggu di depan seperti itu. Yang dua ini, ya, Masya Allah sudah full drama. Itu kalau tidak ada hukuman, ya, tidak ada sanksi, mungkin anak itu sudah tidak sekolah, mulai dari kelas 11 tidak akan sekolah. Jadi kadang-kadang kita ya itu tadi. Jadi tetap perlu digunakan
Jadi untuk anak-anak tertentu, oke lah supaya kita memang sekarang wajib belajar 9 tahun, tapi di era globalisasi, di era MEA tidak mungkin ya, karena tahun 2017 itu kebetulan kakak saya kerja di imigrasi, 25.000 orang di Jawa Timur yang legal masuk sebagai tenaga kerja di Indonesia, dan mereka wajib S1 walaupun hanya sebagai tukang masak. Harus S1. Nah, seperti itu. Otomatis apa? Kita akhirnya jadi buta terus nanti kan. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas kita, di bawah kaki mereka terus kita nanti. Ya, seperti Freeport seperti itu. Kenapa dikuasai oleh luar negeri dan mereka sudah merasa nyaman? Karena kita tidak bisa apa untuk mengerjakan ini, belum bisa. Tapi dengan kita sedikit memberikan itu tadi pada anak-anak tertentu di sekitar situ, saya yakin di sekitar itu anaknya sudah terbiasa malas memang. Tapi kalau kita dipaksakan untuk harus ini, akhirnya malah mereka membuka, oh saya akhirnya bisa mengerjakan ini. Nah, lapangan pekerjaan akhirnya apa? Banyak untuk orang Indonesia. Gitu, ya. Itu juga menurut saya Bu Eka ya. Karena apa? Saya mengalami sudah beberapa generasi itu memang tidak bisa ya, memang tidak bisa dilakukan seperti itu. Ya. Kalau dulu saya jangankan itu, saya sering perang batin ya. Kalau sudah bicara dengan cucu istilahnya ya. Iya, saya dulu kalau dulu makan ya sudah, kalau tidak mau tetap sama mama bagaimana caranya supaya kamu makan. Tapi kalau anak sekarang kan tidak ya. Bagaimana caranya supaya anak itu mau dengan sendirinya makan. Perang batin itu saya namanya nenek itu. Nah, jadi itu ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro itu bahwa kita harus mengikuti zaman. Ya, mengikuti zaman, polanya bagaimana, cara mendidiknya bagaimana, tidak seperti dulu lagi. Cukup itu dari saya. Jadi mohon maaf dari Bu Eka kalau menurut saya masih ada beberapa yang tetap kita kenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda, Bu Dina, Pak Alvindi, Pak Mugi. Baik, saya sebagai moderator akan menyimpulkan sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Tadi belum terjawab ya. Kalau menurut saya pribadi tentang pertanyaannya Bu Dina, pertanyaan nomor 1 dan 2, tadi saya mendengarkan apa yang dijelaskan Bu Eka, bukan berarti hukuman itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi hukuman itu sebenarnya boleh, tapi itu adalah opsi paling akhir. Jadi bukan berarti di sini hukuman tidak boleh sama sekali seperti itu. Tapi sebaiknya dihindari. Nah, tapi kalau memang terpaksa boleh dipakai. Nah, kemudian apakah kita sebagai guru itu tidak boleh mengkontrol 5 posisi tadi? Itu posisi kontrol semua. Mulai dari menghukum, kemudian membuat rasa bersalah sampai manajer. Kemudian apakah kita harus selalu pada posisi manajer? Tidak. Kembali lagi kita sesuaikan dengan kesalahannya tadi. Kita sudah berada di posisi manajer, kita utamakan itu, tapi ternyata tidak mempan, berarti kita coba di opsi yang lain seperti itu. Itu saja, waktunya kurang 2 menit. Oh ya, monggo kurang 2 menit nanti ya waktunya. Monggo. Ya, terima kasih. Baru sebagai moderator 2 menit ya, tidak mungkin ya soalnya. Iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh ya. Jadi memang 5 posisi kontrol yang kita jadikan opsi di diseminasi budaya positif ya, untuk kita berposisi ketika menghadapi sebuah permasalahan itu pada hakikatnya memang bukan sebuah keharusan kita memilih satu posisi utama yaitu manajer. Jadi posisi kontrol itu tetap ada ya, karena memang mungkin anak-anak itu menyediakan sebagai istilahnya studi komparasi gitu. Nah akhirnya di pendidikan guru penggerak memilih bahwa satu posisi kontrol yang paling ideal
itu adalah di posisi manajer. Jadi kalau misalnya kita memakai posisi-posisi yang lain untuk menghadapi sebuah permasalahan atau kasus, ya boleh, tapi idealnya yang patut kita jadikan posisi kontrol itu adalah manajer. Posisi kontrol sebagai manajer itu yang diharapkan menjadi kebiasaan ya, yang akan dilakukan oleh pendidik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Fanti. Ternyata waktunya pas, kurang beberapa detik lagi. Baik, itu tadi paparan materi diseminasi budaya positif dari Ibu Eka Puspitasari. Terima kasih, materinya sangat bermanfaat sekali. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir. Sharing, diskusi, tanya jawab, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, demikian acara hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.